orang dulu jual tanah kan dulu mah nggak pakai, nggak langsung bikin surat-surat Pak, mungkin karena kurang dana. Ada bukti lah. Dia hanya bukti kwitansi. Misalkan dia beli tanah 200 meter, terus bikin kwitansi itu, kwitansi seharga misalkan dulu, 2 juta 200 meter. Pas 10 tahun kemudian, nah itu atau berapa puluh tahun kemudian itu baru orang anaknya itu emang kayak seperti kasus tadi, anaknya baru tahu tuh ada kwitansi bapaknya pernah beli tanah di daerah mana gitu, pas itu didatengin. Nah itu masuknya buat apa namanya, kemana itu tanahnya Pak, maksudnya apa buat penjual apa buat si pembeli dengan modal kwitansi aja, sedangkan penjual kan masih bayar pajak tuh Pak puluhan tahun, 10 tahun 20 tahun. Nah sedangkan yang punya kwitansi ini, yang pembeli ini Toto datang pengen punya tanah, perebut tanah. Nah itu kasusnya bagaimana Pak tuh kalau seperti itu? Repot juga nih Pak nyari. Nah ini saya soalnya ada kejadian nyata buat saya itu. Udah begitu yang belinya itu udah pada almarhum kali. Almarhum. Anaknya. Bingung tuh anak-anak jadinya. Udah kasus Mau seperti dikat apa bagaimana nih? Ah, ini panjang nih urusannya nih. Nambah ini. Urusannya nih. Nambah lagi. Ini mudah-mudahan bisa jawab nih ya. Sambil ngobrol nggak tahu ini makin dalam pertanyaannya nih. Nah, ini yang saya tahu aja ya jawabannya ya. Jadi gini, kalau orang membeli hanya dengan kwitansi, nah iya, kita mengenalnya itu dengan jual beli di bawah tangan. Bukan di atas tangan, bukan? Bukan di atas tangan, kalau begini artinya tidak dihadiri atau dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Kan ada pejabat pembuat. Tapi biasanya Pak ada bukti juga tuh yang sebagai saksi, biasanya ada RT, RW gitu loh untuk kwitansi itu ada saksinya. Dengan materai juga gitu. Kita lihat nih, aturan itu ada perdata ya, ada hukum semacam kesepakatan lah. Ketika dua orang nih, saya jual beli, Bang Nari misalkan ya, jual beli, ada kwitansi, ada perikatan kali bahwa telah terjadi jual beli dalam kondisi sadar, sehat ya. Kalau kondisi sakit kan nggak bisa. Nah itu sebetulnya sudah terjadi perikatan hukum nih. Iya, udah ada transaksi jual. Ada transaksi nih, barangnya ada, orangnya ada, saksinya ada. Betul. Tapi kalau tanpa saksi lain nih, ini kalau ada saksi nih, itu secara perikatan sudah sah. Sahnya tapi sah jual beli aja ya. Jual beli, transaksi jual beli. Tapi ketika jual beli tanah itu perlu diperkuat dengan yang namanya akta. Nah, kalau jual beli akta jual beli. Nah gitu ya. Akte kali ya kalau tulisannya akta, kalau dibaca akte lah, terserah lah. Kalau ada kelahiran akte Pak. Akte kelahiran. Iya. Orang lahir aja ada aktenya. Iya. Akte tanah, akte kelahiran. Nah ini ada akta gitu. Akte lah kalau bilang akte. Walaupun di tulisannya akta tuh. Nah udah terserah lah. Akte mau akta pokoknya intinya itulah ada suratnya. Surat secara resmi yang ditandatangani di hadapan pejabat membuat akte itu tadi, PPAT. Kenapa itu harus? Karena ada aturannya mengenai hal ini ya. Ada aturannya. Nanti kita bahas lah, kalau buka aturan agak tebal ya. Nah di situ ketika seseorang atau terjadi transaksi atau beberapa orang, sekumpulan orang ada jual beli misalnya gitu ya, di akte itu ditulis siapa yang melakukan penjualan, siapa yang membeli, ada identitasnya, tanahnya di mana, kemudian surat-surat tanahnya apa, ada saksi, luasnya berapa, itu jelas semua. Apalagi yang sudah bersertifikat, kan langsung nomor sertifikatnya. Kalau di kwitansi yang lembarnya segini, emang bisa ditulis semua? Oh iya. Cuma nama atau menyerahkan uang, jual beli tanah seharga seluas gitu. Itu aja. Tanahnya di mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Batasnya kalau itu utara siapa, selatan, barat, timur. Jadi kalau yang udah di akte itu udah komplit ya. Itu komplit titik tanah, surat dan luasnya juga udah ada. Ada. Nanti kita coba buka-buka lagi. Akte seperti apa modelnya. Nah kalau kwitansi kan enggak. Berarti untuk jual beli tanah dengan kwitansi itu berarti belum kuat gitu ya. Belum kuat lah istilahnya. Mungkin kemungkinan nanti bisa digugat ke depannya ya. Bisa aja Pak ya. Kwitansi, apalagi kwitansi tanpa materai. Apalagi nggak ada saksi. Maka kalau terjadi tadi seperti tadi ya harus dilihat dulu ke belakang, ada saksi nggak, diurut lagi ke belakang. Nah nanti dengan lembaga kesaksian.
tapi bisa nanti akhirnya sumpah. Saksinya udah orang, yang ini jual jadi orang. masalah, jadi masalah. Daripada jadi masalah, buatlah di hadapan PPAT. Nah, karena setelah ke PPAT itu menjadi prosesnya nanti didaftarkan tanahnya ke kampung pertanahan. Setelah nanti sertifikat. Nah, kalau sudah sertifikat itu sudah terdata di kampung pertanahan. Kalaupun sertifikatnya hilang, masih ada sebetulnya nanti datanya masih ada. Oh, masih muncul, masih ada ya di masih. Kalau misalkan nanti ada yang ngurus lagi di atasnya, Pak ini ada yang punya sebelumnya. Tapi kalau kwitansi. Kalau kwitansi begitu Pak. Jadinya kalau kita punya kwitansi hilang kebakar repot ya, nggak ada barang bukti lagi. Di mana ini arsipnya? Oh, ada arsipnya ya. Kan cuma 2 orang. 2 orang doang ya. Ya, Antara makanya- penjual sama pembeli. Udah. Mungkin dapat satu-satu tuh kwitansinya. Mending kalau satu-satu kan cuma satu aja. Satu doang yang megang Apalagi pembeli kalau aja ya. namanya tanah mah biasanya kan Pak ada pajak tuh kan ya. Nah. Tiap pajak tiap tahun. Sedangkan tanah itu sudah puluhan tahun. Otomatis kan yang bayarin pajak yang penjual itu. Karena suratnya masih nyatu. Nah, gitu. Oh, belum sempat dibalik Pajak. Jadi yang pajaknya, yang bayar pajak terus si pembeli ya. si penjual. Oh, Karena pembeli kan nggak ngurus ke sertifikat ya, nggak Oh. ngurus ya, nggak proses ya. Nah, Jadi belinya berapa tadi? belinya 2 juta. Belinya 2 Dengan juta. tanah 200 meter. Di Terus zaman dulu gitu. pajaknya udah berapa tahun? Pajaknya berapa puluh tahun. Dihitung. Ketika ada penjual beli, tiba-tiba ujung-ujung itu anak cucu datang bawa kwitansi ke daerah situ. Nanyain, bapak saya pernah beli tanah di daerah sini dengan harga segini, luas segini, dengan modal kwitansi. Nah sebagai waris penjual kan nggak terima Pak, otomatis karena dulu mah harga 2 juta, sekarang udah hampir 200 juta bisa. Jadi kan Nah. sekarang nanti akhirnya udah saya bayar aja 2 juta. Nah, harga lama dulu, harga dulu. Harga lama kan nggak adil. Nah. 2 juta harga lama, 2 juta harga Harga sekarang. sekarang. Nah, Bagi yang beli nggak adil gitu kan, karena 2 juta lama mungkin bisa Buat beli beli apa aja ya, Pak beli ya. motor, beli mobil Iya. misalkan ya. Kalau sekarang 2 juta mungkin hanya cukup untuk beli sesuatu yang kecil. Iya. Kecil misalkan gitu ya. sedangkan tanah 200 meter. Nah, karena 200 meter. Nah, inilah makanya kita perlu yakin dan memang perlu membuat apa ya, akte lah. Jangan asal bikin di bawah tanah. Berarti kalau- Panjang urusannya nanti ke depan. Kalau masalah pertanahan kita itu nggak boleh sembarangan berarti Pak ya. Iya. Jadi kita harus buru-buru lah. Walaupun dikatakan belum punya duit, tapi minimal kita harus usahain supaya punya surat-surat lah, minimal AJB kali Pak ya. Minimal AJB. Nah, Nah. setelah AJB itu kan Baru nanti tinggal diproses nih. Sarannya emang harus langsung berapa hari setelah AJB itu langsung diproseskan, karena itu si lampirannya kan ada beberapa ya, akte jual beli itu ada berapa rangkap. Nah, dipegang oleh PPAT juga ada, si pembeli Beli. juga ada, si nanti ada juga arsip yang dibawa ke kantor pertanahan. Nah, ini nanti didaftarkan. Jadi nanti Sertifikat. gitu. Oh, jadi tetap yang kayak JB itu tetap di itu ya, ada arsipnya Pak ya. Yang dari Ada, penjualnya. PPAT juga ada. Oh. Di kantor Jadi ketika satu hilang juga udah ada, masih ada juga. di nggak ada barang buktinya. pemecahan berarti. Sudah ada, sudah ada istilah apa ya? Sudah ada lampirannya. Lampirannya ya. Sudah ada lampiran. Oke pemirsa, Gitu. berarti kalau beli tanah oleh boleh sembarangan. Kudu urusin surat-surat buru-buru. Jangan timbang kwitansi doang.